SMP kelas 3 jadi model aneka. Lalu habis itu sering syuting, pemotretan, biasanya syuting iklan, FTV dan lain-lain. Itu gue belum hijrah. Oke. Itu masih pakai, ya kalau belum hijrah tuh biasanya pakai rok ya kan, rok setengah paha gitu kan, pakai heels gitu. Rambut masih panjang, blondie gitu-gitu lah ya, masih curly gitu-gitu lah ya. Kartika, kamu udah pakai hijab sekarang? Iya Pak, gitu. Gue dengan yang kayak deg-degan gitu kan ya. Waduh, karena nggak ada saat itu tuh nggak ada yang pakai hijab. Itu ya, ya bunda. Aduh, gue jadi melo nih. Gue nggak punya apa-apa. Gue cuman punya doa sih gitu. Itu yang gue lakuin. Mau dalam keadaan apapun, gue cuman punya doa. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Mbak Kartika Arum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya setahun ya kita gak ketemu ya. Iya ya, kita terakhir ketemu tuh waktu itu event apa ya? Pelantikan MES. Oh iya, pelantikan MES. Masyarakat Ekonomi Syariah. Masyarakat Ekonomi Syariah, iya. Tapi memang kalau kelihatannya Mbak Kartika ini suka ikut organisasi ya berarti ya? Masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi semenjak jadi pengusaha, memang kan karena bergabung di organisasi pengusaha-pengusaha, jadi ya pasti aktif sih di organisasi gitu kan. Di rumah berwirausaha dan berorganisasi juga. Iya. Dan update-annya suka kajian juga. Oh Masya Allah, kok aja sih Mas Sigit, Masya Ya kan Allah. follow di Instagram. Oke. Nah buat sahabat Rukun tahu nih, benar. ini kan ada produk nih. Ini juga punya Mbak Kartika nih. Iya, kebetulan ini baru banget. Jadi ini ada produk minuman kesehatan namanya Toya Life. Nanti kita cobain lah. Boleh. Tapi ini air mineral kan? Air mineral, air kesehatan. Kenapa dibilang kesehatan? Karena dia pH-nya ada 9+. Oke, Gitu. Standarnya? Standarnya biasanya 6, 7. Oke. Ini kita 9+. Mahal nggak? Nanti lah kita coba. Nanti kita ngobrolin ya. Dulu ya. Tapi pokoknya Sobat Rukun, beliau ini dulu aktif di entertain. Iya. Ya namanya dunia pertelevisian, dunia Tapi kalau entertain aktifnya banget waktu remaja sih, waktu jadi model aneka. Oh justru masih remaja tuh sudah aktif? Iya, karena boleh diceritain nih sama sahabat Rukun nih. Aduh, Masya Allah. Jadi dulu itu berawal dari model aneka, tapi itu SMP kebetulan. Oke. SMP kelas 3 jadi model aneka. Lalu habis itu sering syuting, pemotretan, biasanya syuting iklan, FTV dan lain-lain gitu. Baru habis itu kuliah, kebetulan kuliahnya advertising. Cocok. Gitu, cocok. Jadi satu dan lain hal akhirnya nyemplung lah di TV gitu. Nyemplung di TV itu di tahun berapa? Di tahun 2012. Jadi apa aja sih sebenarnya kalau misalnya di majalah berarti jadi model gitu? Kalau di majalah model. Kalau iklan TV pasti talent dong. Yeah. FTV ya talentnya juga. Terus kalau di kalau di iklan talent, kalau FTV talent juga. Ini FTV-nya di mana? Di Indosiar, SCTV, dulu tuh di SCTV, RCTI, tapi ada lah beberapa nggak perlu disebutin kayaknya kalau itu. Tapi ada semua itu. Itu kayaknya itu zaman dulu banget ya, zaman ABG ya gitu. Jadi akhirnya setelah lulus kuliah, kebetulan kuliahnya ambilnya advertising, terus sempat kerja di salah satu agensi juga, agensi besar di Jakarta gitu ya. Terus nyemplung di TV. Tapi di TV lebih ke kita jadi sales sih. Tahun? Karyawan TV. 2012. Nah, itu TV-nya TV apa? Kalau boleh tahu. Dulu tuh pertama di Global TV. Oh, kalau pertama berarti ada banyak nih ya. Ada beberapa ya, tapi mungkin kayaknya kalau Global TV, pernah di MNC juga. Ya, transfer pindah ke media-media lain lah ya. Dan media-media yang lain, lalu di TV One. Di TV One tahun berapa? Di TV One itu terakhir resign di 2017 ya, kalau nggak salah. 17? Lupa deh. Berarti udah berapa tahun tuh? Aduh, udah berapa Masuknya udah berapa tahun berapa? Di TV One tuh sempat kayak 3 tahunan lah kalau nggak salah. Berarti 2014. 2014-an ya kalau nggak salah. 2014 ya. Resign di 2017 Nah, lah ya. pertanyaannya, kalau di dunia entertain kan jadi model, jadi talent, itu kan secara berpakaian kan waktu itu belum berkerudung ya. Belum banget. Nah, tiba-tiba berkerudung gimana tuh ceritanya? Maksudnya kan itu pasti bakal jadi, ya apakah tiba-tiba jobnya jadi di-cut, kontraknya nggak dilanjutkan atau gimana? Jadi memutuskan untuk hijrah itu di tahun 2014 waktu itu. Oke. Jadi di tahun 2014 kebetulan gue jadi salah satu karyawan di salah satu stasiun TV ternama lah di Indonesia, di Jakarta. Nah pada saat itu tuh kebetulan seminggu sebelum, jadi baru masuk interview nih, itu gue belum hijrah.
Oke. Itu masih pakai, ya kalau belum hijrah tuh biasanya pakai rok ya kan, Oke. rok setengah paha gitu Pakai kan, heels pakai gitu ya. heels Oke. gitu. Rambut masih panjang, blondie gitu-gitu lah ya, masih curly gitu-gitu lah ya. Terus baru pertama interview, semua orang ngeliatin kan, wah siapa nih gitu kan, karena kan pakainya juga masih ya Orang baru nih iya ceritanya dong nih. gitu kan, masih belum hijrah. Lalu tiba-tiba 4 hari atau 5 hari setelah itu, tiba-tiba gue mimpi, Sigit. Mimpi apa? Tiba-tiba gue mimpi, jadi waktu itu jam 1:30 pagi gitu, 1:30 atau jam 2 lah gitu. Kayak mungkin itu 1:30 malam ya gitu kan kalau di tahajud ya. Tiba-tiba gue mimpi jam 2 pagi gue kebangun, di dalam mimpi itu tuh jadi ceritanya gue ada di salah satu lapangan yang besar banget gitu. Oke. Jadi kayak pokoknya tempat yang besar banget gitu. Tiba-tiba di situ gue ngelihat ada sosok satu perempuan yang pakai hijab. Jadi itu gue ngelihat perempuan pakai hijab. Terus gue tanya, kamu siapa? Kok kamu sendirian pakai hijab? Di tengah lapangan tuh yang rame banget tuh cewek-cewek semuanya, ada satu cewek pakai hijab. Terus dia bilang, ini saya Kartika. Dia bilang, hah Kartika? Which is gue dong kalau Kartika ya kan? Terus dia bilang, kenapa kamu pakai hijab? Dia bilang gitu. Ya gak apa-apa, aku memang pakai hijab, dia bilang gitu kan. Terus gue di situ nangis dong. Hah, kok gue ngelihat diri gue? Jadi yang nanya tuh gue, tapi gue nggak pakai hijab di mimpi itu. Gue nanya ke perempuan yang pakai hijab itu namanya Kartika, dan itu gue tahu itu gue. Kok bisa ya gue pakai hijab gitu kan? Tapi emang sebelumnya nggak pernah pakai hijab? Nggak pernah kepikiran. Oke, Jadi oke. kebetulan gue anak bungsu kan, di rumah dipanggil Ade. Nyokap tuh selalu bilang, Dek gitu kan ya, Dek bajunya dong, yang kayak gitu-gitu kan. Gitu ya namanya anak agensi ya kan. Iya, iya. Dulu gue di entertain gitu, syuting-syuting, model, terus udah kayak gitu jadi anak agensi juga, terus jadi anak TV ya. Ya pasti kan ya mikirnya tuh kalau nggak pakai hijab kan modis ya. Iya. Apalagi kan cewek gitu, seneng rambutnya panjang, dicat yang kayak gitu-gitu lah segala macem. Nyokap sering bilang, Dek pakai hijab gitu tuh. Aduh bunda ntar dulu deh gitu. Kayak masih belum kepikiran sama sekali gitu. Berarti ketika mimpi itu tuh bener-bener kaget. Habis mimpi, bangun sekitar kayak 2:30-an lah, inget banget tuh. Kaget dong. Ya Allah, kok pakai hijab ya gitu, kenapa ya? Langsung lah gue sholat tahajud 2 rakaat saat itu. Masya Allah. Gua Tapi sebelumnya nangis. sholat tahajud juga nggak? Nah sebelumnya dari kuliah memang gue tuh kenal, alhamdulillah ya, Masya Allah, memang udah kenal tahajud, terus pas Senin alhamdulillah. Kamis gitu-gitu. Tapi maksudnya saat itu tuh belum yang sebegitunya Klik untuk sebegitunya berhijab. klik dan kayak istiqomah lah ya gitu. Jadi bukan berarti saat itu habis itu istiqomah, enggak gitu, belum lah ya. Cuman di saat itu tuh langsung tahu, wah ini jam-jam tahajud nih gitu kan ya. Bangun, gue sholat 2 rakaat, di situ gue nangis. Gue bilang sama Allah, Allah, ini mimpi apa ya gitu. Maksudnya kan gue takut ya takut lah gitu. Mimpi apa ya gitu kan ya. Udah terus habis selesai itu gue inget banget hari Kamis atau Jumat ya. Itu baru 5 hari kerja di TV One. Wow. Itu baru 5 hari kerja di TV. Terus habis itu gue masih belum ya, maksudnya masih cuman kayak bertanya, ya Allah ini ada apa ya, ini kenapa ya gitu kan. Udah, terus akhirnya ke kantor. Pas pulang dari kantor, ajak teman kantor beli hijab waktu itu. Oke. Jadi kan di TV One tuh pakai seragam ya. Nah, sedangkan seragamnya tuh karena pas pada saat masuk belum pakai hijab, jadi kan gue seragamnya dikasih yang pendek gitu loh, bukan yang seragam yang panjang. Akhirnya gue beli manset tangan tuh, ya kan, biar ketutupan. Beli manset sama hijab warnanya hitam sama merah, saat itu beli 2. Karena seragam TV One hitam dan merah waktu itu gitu kan ya. Udah, itu pertama tuh beli. Terus tiba-tiba di hari Sabtu ada nikahan salah satu teman kita lah gitu. Salah satu teman kita nikahan, terus direktur gue saat itu nanya, Kartika kok pakai hijab? Iya Pak, tapi cuma masih ketawa-tawa doang karena gue belum tahu jadi gue bakal tiap hari pakai hijab, belum tahu. Tiba-tiba Senin karena udah siapin beli si manset tangan itu kan gitu, sama kerudungan hitam sama merah. Hari Seninnya gue pakai tuh. Pertama kali. Dan Senin itu kita biasanya ada kayak Monday meeting kali ya gitu ya. Gue lupa, pokoknya ada hari Senin tuh kita pasti ada meeting yang semuanya gitu barengan. Di situ gue ditanya sama bos-bos gue gitu. Mereka tanya, Kartika, kamu udah pakai hijab sekarang? Iya Pak, gitu. Gue dengan yang kayak deg-degan gitu kan ya. Waduh, karena nggak ada saat itu tuh nggak ada yang pakai hijab. Di TV One-nya atau di divisi gue tuh nggak ada yang pakai hijab kan, divisinya sales kan. Kalau divisi yang lain masih ada ya, tapi memang saat itu belum ada. Terus gue kayak yang, iya Pak, gue bilang gitu kan, saking deg-degan tuh. Terus dia bilang, alhamdulillahnya Masya Allah gitu ya. Cuman dibilang gini, Kartika kamu kalau udah pakai jangan lepas-lepas lagi ya. Gitu. Jadi pada saat itu gitu langsung kayak, oh
alhamdulillah nih ternyata disupport gitu. Ya udah, akhirnya ya mulai belajar pelan-pelan kayak gitu-gitu. Teman-teman gimana? Maksudnya kan secara looks-nya kan benar-benar berubah tuh. Benar-benar berbeda. Oke lah kalau dari atasan tadi mensupport gitu kan. Teman-teman nggak kepo gitu kan? Kaget. Lu kenapa sih? Lu ada apa? Tiba-tiba nginget mati atau gimana? Kaget. Mereka semua kaget, tapi mungkin nggak kaget banget. Maksudnya gini, kagetnya nggak negatif ya gitu. Mereka kayak yang, Masya Allah ya Tik, lo hijrah, yang kayak gitu-gitu. Apa sih yang buat lo hijrah, yang kayak gitu? Ya gue mimpi begini gitu kan. Nah itu tuh pas berjalan, emang bener-bener belum sama sekali punya temen yang berhijab. Jadi belum pernah punya teman yang berhijab. Jadi waktu itu kondisinya dikenalin sama ada salah satu teman kita juga sebenarnya yang kita sama-sama di organisasi. Oh yang tadi? Gua nggak perlu sebut namanya yang tadi. Jadi waktu itu dikenalin sama salah satu ada salah satu artis di Indonesia juga, kebetulan temannya beliau gitu ya, punya kajian gitu ya, terus akhirnya dikenalin, akhirnya berteman. Itu bener-bener satu-satunya teman yang pakai hijab. Maksudnya kayak jadi, oh iya diajakin kajian, kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya di 2015 pertama kali berangkat umroh. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Jadi memang kondisinya waktu berhijrah tuh kayak deg-degan pasti ya, karena kan di dunia TV tuh, apalagi divisi gue tuh jarang banget, bisa dibilang belum ada ya gitu. Mungkin kayaknya juga di zaman itu sampai sekarang sih. Dan akhirnya jadi trendsetter. Alhamdulillah, Masya Allah, itu jadinya kayak anak-anak sales di TV-TV yang lain tuh jadi kayak yang, oh ya ternyata bisa loh. Iya gitu. Bisa loh pakai hijab, terus tetap modis ya. Karena saat itu gue pakai hijabnya tuh yang bener-bener ya maksudnya modis ya gitu. Ya gue bisa lah gitu, gue bisa matchingin sama baju walaupun pakai seragam gitu kan. Terus ya tetap gue pakai, ya gue tetap kece lah saat itu gitu kan. Jadi nggak ada yang berubah sih. Dan klien-klien pun semuanya nggak ada yang berubah. Walaupun gue setiap ketemu sama lawan jenis, gue pasti kayak cuman, ya assalamualaikum Pak. Oh berarti udah nggak salaman lagi ya? Salaman lagi. Jadi bener cuman kayak, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Mas gitu. Tapi alhamdulillah Masya Allah. Nggak ada yang kayak jadi, oh gue nggak mau meeting sama Kartika nih misalnya gitu. Berarti sama sekali nggak ada impact positif, negatif dari orang gitu, atau mempertanyakan tentang hijrahnya lo gimana gitu? Alhamdulillah sih, cuman memang ya lebih ke diri sendiri ya, karena kan proses hijrah itu kan nggak gampang. Dari yang circle-nya teman-teman yang belum pakai hijab, pasti. Terus udah gitu tiba-tiba kita berhijrah sendiri, terus circle-nya masih belum, terus mencari apa ya, saat itu tuh lebih kayak mencari tempat kajian. Karena kan kita bukan cuma menutup aurat, tapi kita juga harus pakai ilmu kan. Oh iya dong, iya. Kita nggak mungkin cuma menutup aurat walaupun di dalam Al-Quran ada. Iya, dan tapi wajib. Kita harus berilmu. Karena nggak bisa kita hijrah kita nggak pakai ilmu, ya kan? Jadi saat itu gue terus mencari kajian, yang kayak gitu-gitulah gitu. Nah, tapi circle lo itu benar-benar sama sekali nggak ada yang mencoba untuk? Saat itu belum punya. Tapi akhirnya kan along the way ya udah, akhirnya ketemu sama teman-teman kajian, akhirnya ketemu sama beberapa teman-teman baru yang memang udah hijab, akhirnya kan punya circle baru. Jadi memang kayak ketika kita berlari ke Allah gitu ya, itu tuh Masya Allah banget. Tapi apa yang susah ketika mau hijrah itu gimana? Batin kali ya, maksudnya gini, batin tuh lebih kayak gini, ini gue bener nggak ya gitu. Bener nggak sih ini emang udah waktunya nih gitu, maksudnya hijrah, karena kan pasti banyak yang dibatasi ya, nggak mungkin dong kayak misalnya sama lawan jenis, terus udah kayak gitu juga ke tempat-tempat yang pasti beda lah gitu, kayak gitu-gitulah. Terus udah gitu kan juga kayak interestnya juga beda. Interestnya lebih ke kajian, yang kayak gitu-gitulah. Sempet sampai capek nggak? Gue capek nih. Ya namanya orang hijrah itu kan nggak selalu imannya lagi tinggi ya gitu kan. Dengan ketika lagi imannya lagi rendah itu momennya seperti apa? Terus gimana sih cara untuk akhirnya bisa mengatasinya itu? Jadi sebenarnya gini, kalau ngomongin momen capek bukan karena pakai hijabnya, bukan karena hijrahnya, tapi saat itu mungkin secara hati, secara jiwa mungkin ya kan proses ya, bertahap gitu ya. Gue tuh ngerasa saat itu kayak gini, Allah, aku udah hijrah loh, aku udah pakai hijab, aku udah sering kajian, terus ibadahnya udah diperbaikin. Allah kok belum kabulin doa aku? Itu sih, momen itu. Doa apa kalau boleh sih? Jadi momen itu yang bikin kayak, ya Allah,
aku udah hijrah nih Allah. Allah aku udah berdoa, udah maksudnya melakukan apa yang Engkau minta nih Allah. Tapi kok Engkau belum kabulin doa aku? Sometimes gue capek. Itu sih momen itu yang kayak ngerasa kayak ya Allah kok doanya belum dikabulin sih, yang kayak gitu. Lebih ke situ sih. Nah terus ketika memang doa itu sampai sekarang sudah terkabul belum? Ya Masya Allah pelan-pelan satu-satu pasti terkabul lah ya. Oke. Tapi kan maksudnya proses ya waktu Betul. Jadi memang ya yang berat tuh lebih ke situ, lebih ke keyakinan kita. Lebih gimana seyakin apa kita sama Allah sebagai hamba lah gitu kan. Dan momen itu tuh jadinya kayak 2015 berangkat umroh, nangis, minta petunjuk apa segala macam, pulang terus kayak selalu rindu kayak ya Allah, aku pengen meminta lagi sama Engkau nih gitu. Pengen berdoa lagi, pengen kusyuk lagi, lari lagi, pergi umroh lagi, kayak gitu-gitu. Jadi memang jadinya ketika kita udah berhijrah tuh rasanya tuh pengennya segala sesuatu yang emang itu tuh mendekatkan ke Allah gitu. Masya Allah. Rasanya kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya kita tadi misalnya Mbak Arum nih, Mbak Kartika minta doa belum dikabulin, capek kan? Capek. Banyak orang loh, termasuk gua juga ya. Kalau misalnya lagi capek, ada sisi negatif nih yang akan dilakukan ataupun merasa keyakinannya jadi turun. Itu gimana cara ngatasinnya? Biasanya kalau lagi kayak gitu tuh kayak banyakin kajian. Jadi momen dimana ketika misalnya gue lagi futur nih, gue lagi down, lagi capek, lagi kayak ngerasa hijrah tuh ternyata nggak segampang itu ya, lari aja ke kajian. Jadi biasanya tuh sesibuk-sibuknya gue, kalau misalnya emang sibuk banget gitu, at least di dalam Sabtu Minggu tuh adalah satu hari gue ke kajian. Malah pernah gue kajian tuh maraton. Apapun kajiannya atau yang relate dengan urusan kita? Apapun. Karena biasanya gini, kalau misalnya kajian tuh kadang memang, misalnya temanya nggak sesuai nih sama kita. Tapi qadarullah ya, pas begitu kita kajian, itu tuh kayak ketampar. Wah ini kayaknya temanya gue banget nih. Allah lagi nunjukin apa ya. Gue tuh lebih yang jadi kayak sekarang tuh ketika berhijrah tuh kayak lebih ngerasa pengennya komunikasi sama Allah. Rasanya itu aja. Pengennya komunikasi sama Allah, segala sesuatu, qadarullah. Segala sesuatu husnuzon aja deh sama Allah. Walaupun lagi kayak bertentangan nih di hati nih, aduh ya Allah kok aku ngalamin ini, ya Allah aku begini, ya udah qadarullah. Husnuzon aja sama Allah. Jadi kelihatannya kayak lempeng gitu ya? Iya, tapi udah terus aja husnuzon aja, banyakin zikir, minta sama Allah. Kayak gitu sih, Masya Allah. Masya Allah, Allah tuntun sampai sekarang. Masya Allah. Luar biasa nih, muslimah keyakinannya nih. Mantap nih. Masya Allah. Nah, BTW nih, Mbak Kartika, kan udah selesai dari TV akhirnya kan, dengan sekarang alhamdulillah namanya hijrah itu kan kita selalu ya belajar terus ya. Nah sekarang berwirausaha nih dengan minuman, mineral, kemudian dengan cara berpakaian dan segala macam, itu kan nggak gampang. Kalau kita kerja di perusahaan kan ada gaji bulanan. Yes, betul. Perempuan apalagi ya, maksudnya ada banyak batasan-batasan untuk wirausaha itu gimana? Betul. Jadi start di 2022 awal, itu gue resign dari salah satu multinational agency. Oke. Ya. Gue resign di situ dengan berat hati karena pertimbangannya pengen jadi pengusaha saat itu. Bener-bener mau wirausaha. Jadi pengusaha. Jadi memang pengen shifting jadi pengusaha dan bidangnya masih di situ juga. Jadi waktu itu set up agency bareng teman-teman berpartner gitu ya. Ada kita salah satu agency, local agency namanya Pentaton gitu. Jadi pada saat itu niatnya memang kepengen kayak apa ya? Maksudnya gini, yang selama ini tuh kan jadi karyawan digaji ya gitu. Yeah. Pengennya tuh bisa bermanfaat buat orang gitu, bisa ngegaji orang, bisa bermanfaat buat orang. Terus saat itu juga pengen bisa aktif di organisasi juga tentunya ya, pasti kan untuk networking ya, namanya juga pengusaha. Tapi ternyata Allah uji, Masya Allah, tabarakallah gitu, ujiannya juga luar biasa. Karena kan dari yang setiap bulan dapat gaji ya gitu, terus tiba-tiba jadi pengusaha tuh kan beda. Dari situ juga memang kebetulan karena memang gue tuh passion banget kan sebenarnya sama fashion muslim gitu kan ya. Jadi hijab, baju yang gue pakai sekarang ini, abaya yang gue pakai ini juga itu brand gue sendiri kebetulan namanya Arum. Jadi kenapa namanya Arum? Itu karena nama gue kan Kartika Arum ya. Jadi daripada pusing-pusing udahlah ya gitu kan ya bikin brand sendiri namanya nama sendiri juga. Pas, gitu kan. Jadi
Di luar dari kesibukan ada agency sendiri sama partner sama teman-teman. Terus kebetulan juga bikin brand sendiri, brand pakaian muslim gitu ya, hijab, abaya, dress, mukena dan lain-lain gitu. Yang memang visi misinya tuh mau apa ya? Maksudnya gini, kayak mau bilang ke semua teman-teman perempuan-perempuan gitu, wanita Indonesia yang mereka tuh mau hijrah tapi kayak takut gitu. Aduh takutnya nanti nggak modis, takutnya pakai hijab itu ribet misalnya kayak gitu. Terus takutnya nanti kelihatannya jadi nggak cakep misalnya gitu. Karena bentuk pipinya atau apa itu kan biasanya concernnya perempuan-perempuan kan gitu. Nah makanya pada saat punya brand ini, gue ciptakanlah hijab yang memang memudahkan buat teman-teman yang baru hijrah. Gitu. Kayak misalnya yang gue pakai ini kan namanya Pasmina Inner. Jadi innernya udah ada, pasminanya tinggal dibentuk aja sesuai modelnya mau kayak gimana gitu kan. Cocok juga sih gitu. background advertising sih ya. Terus udah kayak tahu gitu, value-nya. Iya, tahu value-nya kayak gimana. Terus kayak abaya. Kan abaya tuh kan kayak misalnya bisa jadi outer misalnya. Mereka di dalamnya masih pakai jeans misalnya, masih pakai t-shirt gitu biar nggak kelihatan langsung kayak berubah total, berubah gitu. Total kayak mau ke kajian, mau pengajian gitu kan ya, tetap modis. Ada abaya, ada dress juga, tunik dan lain-lain gitu-gitu ya. Maksudnya ini tuh sebenarnya brand yang apa ya, gue ciptain sesuai sama passion gue gitu. Jadi pengen ngajak teman-teman buat hijrah tapi tetap modis lah gitu. Keren. Gitu. Dari tahun berapa itu? Kalau brand Arum ini start dari 2022. Oke, berarti udah 2 tahunan ya? Ya 2 tahunan. Gimana ngejalanin usahanya itu? Masya Allah ya gitu. Lagi-lagi kan tadi dibilang ya, dari kerja kantoran, terus udah gitu jadi pengusaha. Gitu. Jadi memang benar-benar ujiannya itu bagaimana kita tuh yakin kalau rezeki itu tuh Allah yang kasih. Oke, yakin nih. Waktu dulu kerja kantoran, kan mikirnya gini, oh gue setiap bulan dapat gaji nih. Tanggal 28 udah aman nih. Udah gitu aman. Ya? Mikirnya cuma gini, oh setiap bulan gue dapat gaji, ya udah gue taat aja deh, gue patuh aja deh sama peraturan kantor, sama bos gue yang kayak gitu-gitu kan gitu. Achieve target lebih gitu. Oke, setiap bulan aman nih gue dapat gaji. Begitu jadi pengusaha, itu beda nggak kayak gitu. Jadi begitu jadi pengusaha tuh kayak bener-bener diserahin, Allah bulan ini bagaimana ya gitu. Aman gak ya Allah gitu. Jadi bener-bener ketika jadi pengusaha tuh beda banget. Berserah ke Allah tuh lebih totalitas. Karena kita nggak pernah tahu rezekinya dari mana. Tiba-tiba ada investor datang misalnya, atau mungkin bulan ini misalnya contohnya brand Arum, misalnya brand Arum baru launching, kita nggak pernah tahu, kita nggak bisa prediksi kayak artikel satu sama artikel berikutnya itu sama penjualan, kita nggak pernah tahu. Jadi sebegitunya menggantungkan rezeki sama Allah yang Maha Pemberi rezeki. Ya meskipun tetap strategi semua dilakukan, ikhtiar dilakukan semua gitu. Tapi maksudnya ketika jadi pengusaha tuh kalau gue pribadi ya, mungkin karena gue tuh lebih kayak segala sesuatunya ya udah pokoknya intinya Allah deh yang punya jalan gitu, Allah yang kasih gitu ya. Udah ikhtiar iya, tapi tetap yakin kalau Allah yang kasih rezeki. Kalau dulu tuh kan mikirnya, oh ya gue dapat gaji setiap bulan, udahlah gue aman. Kalau sekarang enggak, karena kita nggak tahu rezekinya dari pintu mana aja. Kita lagi ngejalanin bisnis ini, tiba-tiba ada opportunity lagi nih bisnis apa. Lagi ngejalanin bisnis ini ada kita nggak pernah tahu. Karena itu jalan rezeki dari Allah kan. Jadi bener-bener kayak ketika jadi pengusaha tuh lebih kaya ya, kayak ilmu, kayak dari sisi keyakinan sama Allah tuh lebih total lagi. Berpasrah sama Allah tuh lebih lagi sih. Dan kebetulan juga kan sebagai jembatan untuk orang mau hijrah tadi kan, biar tetap modis kan. Iya. Dan kebetulan juga aktif di organisasinya juga pilih yang syariah. Masya Allah. Gitu. Masya Ini Allah. buat sahabat rukun nih sebenarnya kalau melihat Mbak Kartika dia ada di mana-mana sih organisasi. Masya Allah. Ya, dalam tanda kutip yang syariah ya. Yang syariah gitu, ya. Masya Allah. Karena memang itu prinsipnya adalah kalau gue prinsipnya gitu, Sigit. Jadi ketika kita berlari ke Allah, gitu ya. Allah tuh semakin ngasih petunjuk buat kita, deketin kita sama sesuatu yang memang Allah cinta, Allah suka. Gitu. Jadi kayak misalnya gini, bisnis. Oke, bisnis advertising itu kan kayak udah profesional skill kita lah ya gitu. Tapi apa nih yang bisa lebih mendekatkan diri lagi ke Allah? Ternyata dikasihlah bisnis pakaian muslim ya kan. Jadi bisa bermanfaat buat teman-teman yang hijrah atau mungkin teman-teman yang memang sudah pakai hijab, pakai pakaian muslim. Terus sudah kayak gitu juga dimudahin lagi sama Allah, aktif di organisasi pengusahanya yang memang syariah.
Jadi kan pasti otomatis beda nih gitu kan. Kayak misalnya ada kajian, terus kita pembahasannya juga tentang hukum-hukum syariah yang kayak gitu-gitulah. Lu ngejaga circle-nya juga tetap baik ya. Betul. Jadi circle-nya pun yang Allah kasih tuh circle-circle yang memang Masya Allah ya, yang memang kayaknya tuh hatinya juga udah ke Allah lah, Masya Allah. Nah, cuman satu pertanyaannya. Namanya kita manusia ya. Masya. Sempet kecewa banget nggak sama Allah dalam transisi ini? Pasti dong pernah. Ya itu tadi yang gue bilang. Yang doanya tadi. Doa. Bahkan sampai sekarang gitu ya, sampai sekarang nih, kalau sekarang tuh lebih kayak gini. Ya Allah, apa ya, maksudnya gini, kalau dulu tuh lebih kayak doa, kok capek nih doanya belum dikabul gitu. Kalau sekarang tuh lebih kayak gini. Allah, perjalanan panjang ya, sudah hijrah gitu ya. Tolong dong bantu ya Allah buat tetap istiqomah gitu loh. Istiqomah yang bener-bener kayak yakinnya terus sama Allah gitu, terus ngejalanin apa yang Allah perintahin tuh tetap istiqomah gitu. Itu yang luar biasa kan sebenarnya. Iya. Istiqomah tuh yang nggak mudah tuh istiqomah. Itu sih. Soalnya ada temen satu abis naik haji gitu kan. Masya Allah. Masya Allah kan, akhirnya kan Allah. berubahnya sangat signifikan. 2 bulan paling. Jadi sebenarnya gini sih Git. Buat teman-teman gitu ya, maksudnya gini, kita kalau ngomongin hijrah ya, gue juga bukan berarti gue maksudnya perjalanan hijrah gue juga cukup lumayan panjang, tapi maksudnya gini, buat teman-teman yang hijrah tuh kayak better proses deh gitu, berproses gitu, jangan yang langsung tiba-tiba hijrahnya tuh totalitas gitu, karena kita nggak bisa ngejaga, kita nggak bisa tahu kan, itu kan sebenarnya pertolongannya Allah kan, gitu. Jadi maksudnya gini, ketika udah totalitas, tahu-tahu kan namanya Allah gitu ya. Kalau kita semakin dekat sama Allah tuh diuji. Semakin diuji. Semakin diuji. Kalau kita nggak kuat sama ujian ya, udahlah lepas aja deh. Kemarin rajin kajian, kemarin pakai hijab, Allah nggak kabulin doa, Allah nggak kasih petunjuk ini, Allah nggak kasih jalan misalnya gitu kan. Langsung hopeless, balik lagi. Kan banyak tuh terjadi kayak gitu. Iya. Jadi maksudnya gini loh, ketika berhijrah kayak sambil perbaikin semuanya, kayak misalnya sholatnya, circle-nya, terus udah kayak gitu kayak berdoanya. Kenapa? Karena Allah tuh pasti tolong. Allah pasti tolong. Jadi ketika kita lagi ngerasa aduh down nih, ya Allah kayaknya aduh udah deh nggak usah hijrah deh. Gue hijrah malah jadi tambah gini gitu. Misalnya kayak gitu. Banyak lu statement kayak gitu loh. Banyak banget. Bahkan teman-teman gue tuh ada yang bilang gini, Tik, gue sering berdoa sama Allah belum kabulin doa gue gitu. Karena kita nggak pernah tahu kan, Allah mau kabulin tuh kapan. Iya. Caranya kapan dan bagaimana kita nggak pernah tahu gitu. Tapi ya udah kita husnuzon aja sama Allah. Nah makanya yang sangat disayangkan banyak teman-teman gue yang dia berhijrah total langsung gitu ya, apa ya bisa dibilang fanatik mungkin ya bahasanya atau apapun gitu ya. Karena kan banyak juga kan pengajian kita harus pilih kan gitu. Jadi banyak yang seperti itu akhirnya ketika diuji langsung lepas balik lagi gitu. Jadi berproses sama tetap minta pertolongan Allah, itu paling penting kuncinya. Terus minta pertolongan Lagi pula Allah. kan kalau diuji itu kan sebenarnya kan pilihannya 2 ya, naik kelas atau justru jatuh dari kelas ya. Nah banyak yang ketika hijrahnya langsung total jadinya jatuh. Tapi kalau dia mau melewati prosesnya akhirnya naik kelas. Dan percaya deh gitu, maksudnya Allah tuh akan pilihin circle-nya kita tuh benar-benar circle yang deket sama Allah, Masya Allah. Kayak sekarang gue duduk di sini, kita ngomonginnya apa? Masya Allah. Gitu. Iya benar. Masya Allah. Kayak misalnya gue ketemu sama lu aja kan di circle organisasi ya masyarakat ekonomi syariah gitu kan. Syariah. Artinya mencoba untuk kita hijrah bisa bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Kayak gitu. Jadi memang Masya Allah gitu. Kayak contohnya gitu ya. Misalnya nih gitu ya. Dulu kan gue waktu belum hijrah gitu ya. Kayak photoshoot gitu misalnya, ya pasti otomatis brandnya juga bukan yang syariah lah ya, yang muslim gitu ya. Terus udah kayak gitu, ya pasti kan masih pakaiannya juga belum pakaian muslim dan lain-lain. Terus udah gitu syuting sinetron dan lain-lain gitu. Terus begitu sekarang, itu perjalanan panjang banget, gue udah nggak pernah syuting sama sekali gitu ya. Ada tawaran buat syuting di film yang memang maksudnya hijrah gitu loh. Sekarang. Wow, keren. Tapi itu udah lama banget, jadi kayak udah lama banget off, terus tiba-tiba, Tik,
mau syuting lagi nggak? Oh mau dong. Gue kalau ditawarin mau syuting lagi, gue pasti of course gue mau gitu. Karena kan memang gue sekangen itu gitu kan ya. Oh Tapi mau. orangnya tuh random ngajak atau memang sudah kenal gitu? Jadi kebetulan tadinya klien. Jadi klien dia punya salah satu PH besar lah ya gitu yang memproduksi film-film besar di Indonesia gitu. Terus dia ngajakin, "Tik, lu kangen syuting nggak?" "Kangen lah," gue bilang gitu kan. Terus ya udah kebetulan ada salah satu judulnya dan memang itu tuh judul filmnya juga memang yang berhubungan dengan apa spill aja. Ya pokoknya yang berhubungan dengan hijrah lah ya gitu kan ya gitu ya gitu. Dan gue tuh sampai gini, yakin gak ya gue bisa? Kayak gue udah lama banget nih gak di depan kamera gitu. Yakin gak ya gue bisa syuting lagi gitu. Tapi akhirnya ya bismillah karena memang kebetulan filmnya juga yang memang buat hijrah gitu ya. Ya kenapa enggak? Akhirnya ya udah, oke, gue coba. Gitu. Jadi memang ya itu Masya Allah, makanya gue bilang semuanya tuh bener-bener yang kayak Allah tuh kasih yang mendekatkan ke Allah. Tapi masalahnya gini, kalau dengar ceritanya Mbak Kartika, ini kan maksudnya dari transaksi hijrah, ngomongin masalah circle-nya positif, berwirausaha juga selalu husnuzon. Ini kita bicara sosok. Orang tuh kan kalau misalnya didukung gitu kan, selalu disupport ketika ngedon ditarik, itu pasti akan ya se-vibes-nya positif. Ini nih Mbak Kartika banget nih. Siapa nih sosok yang selalu ngedukung Mbak Kartika? Bunda. Selalu dikawal ya? Duh, betul ya. Ya Bunda. Aduh, gue jadi melo nih. Emang mancing sih. Bunda sih. Maksudnya gini, kalau untuk istiqomahnya Bunda, tapi awal-awal hijrah tuh ayah. Almarhum ayah ya. Jadi maksudnya gini, bukan karena almarhum ayah sih, memang pada saat hijrah itu memang mimpi kan. Cuman memang ternyata katanya kan ayah kan sudah meninggal ya, sudah almarhum, sudah nggak ada. Jadi katanya kan kalau anak perempuan itu menyelamatkan bapaknya di akhirat tuh dengan memakai hijab kan ya gitu ya. Ya ternyata ketika sekarang tuh jadi tahu gitu karena kan kebetulan ayah meninggal di 2016, awal 2016. Jadi kayak ya akhirnya jadinya tahu gitu kan ya, mudah-mudahan bisa jadi penyelamat ayah juga di akhirat gitu. Dan memang kan ketika orang meninggal ada 3 amalan tidak terputus. Amal jariah, doa anak soleh, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh. Oleh yang mendoakan orang tuanya. Kita doa terus. Insya Allah. Berarti disupport sama almarhum. Ya. Dan ibu, bunda selalu support sekarang, Mbak Kartika. Sampai sekarang, Masya Allah, alhamdulillah sih. Kayak memang. Tapi jangan salah loh Mbak Kartika. Saya pun begitu. Gua pun begitu loh. Kalau ngomongin masalah ibu ya. Karena tuh gini ya. Ini baru banget tadi pagi. Jadi tadi pagi tuh baru abis chat di grup keluarga gitu ya. Karena kan kebetulan ya karena udah gak ada bokap, jadi cuman nyokap sama kakak-kakak ya, karena gue anak bungsu kan. Jadi lagi scroll Instagram biasanya gitu pagi-pagi habis sholat subuh lagi scroll Instagram. Terus tiba-tiba ada satu postingan yang di situ tuh kata-katanya gini. Kalau doa kita belum Allah kabul karena banyaknya dosa kita, kita masih punya doa ibu yang Allah kabulkan. Itu di situ gue nangis, gue langsung share di grup keluarga yang ada nyokap. Jadi kayaknya gue cuma mikir gini, kalau emang ada doa-doa gue yang belum Allah kabulin karena banyaknya dosa-dosa gue masih punya nyokap, gue masih punya doanya bunda yang Masya Allah. Nyokap gue tuh, bunda tuh tiap malam gak pernah putus sholat tahajud. Masya Allah. Tuh, jadi itu sih penyemangat. Jadi makanya benar-benar Masya Allah, tabarok Allah ya gitu. Perjalanan hijrah tuh luar biasa. Ya makanya luar biasanya nggak bisa diceritain kan, yang jelek-jeleknya, yang berat-beratnya. Banyak banget sebenarnya. Tapi maksudnya gini, ya semua orang kan pasti punya ujiannya masing-masing. Gue juga punya ujian yang luar biasa, Masya Allah gitu kan. Tapi ya maksudnya gini, pelajarannya adalah, ya itu tadi, ketika kita diuji sama Allah, gimana nih kita menyikapinya seperti apa gitu. Kan ketika diuji, ya berarti Allah sayang sama kita. Allah pengen kita lebih deket kan sama Allah gitu. Ya lebih ke kayak gitu sih. Jadi memang, ya itu tadi gue bilang, husnuzon aja terus sama Allah. Allah mau kasih apa sih? Allah mau kasih apa sih? Hari ini gue duduk di sini, gue nggak tahu loh. Tiba-tiba gue ketemu sama Allah dan ternyata di sini ada mantan bos gue dulu di TV One. Wah, benar. Sesempit itu ya dunia, Masya Allah. Ya itulah, maksudnya
takdirnya Allah ya, jalannya Allah ya. Iya. Kita nggak pernah tahu. Dan Allah pasti menentukan itu yang terbaik buat kita. Yang terbaik. Walaupun kadang bagi kita ya kurang pas, kurang sesuai ekspektasi gitu kan. Pasti. Jadi terakhir memang, nih, Mbak. Ya, oke. Toya Life. Toya Life. Ini harus dibuka dulu, diminum dulu nih, haus nih. Iya dong. Kita dari tadi ngobrol sampai udah mau nangis ya gue. Iya. Aduh. Padahal udah pancing biar nangis tau. Nah, yang jadi pertanyaan, dari hijab tiba-tiba berwirausaha untuk menyediakan air mineral yang pH-nya tinggi juga nih. Ini kan pasti budgetnya, modalnya kan gede banget loh. Masya Allah. Modalnya dari Allah. Iya, tapi kan orang nggak tahu modal dari Allah itu lewat apa, dan gimana gitu. Tapi ceritanya dulu deh, kenapa mau usaha mineral? Ini kan memang kan luar biasa loh, hampir semua orang kan pasti akan beli gitu kan. Ya karena memang sebenarnya dari 70% yang kita butuhin di tubuh kita tuh kan air. Iya. Ya, jadi memang sebenarnya tuh semua orang pasti butuhnya air. Nah, air ini kan air kesehatan. Jadi orang tuh kan kalau misalnya hari gini gitu ya, kayaknya orang tuh semuanya concern ya sama kesehatan. Maksudnya gini, apalagi di usia-usia kita gitu kan ya udah mulai kayak gimana sih caranya ngejaga pola hidup, terus pola kesehatan, makanan yang kita konsumsi, terus udah kayak gitu kayak minuman gitu kan. Ini kan sebenarnya air alkalin yang memang dengan pH 9+. Jadi pH 9+ ini manfaatnya banyak banget. Kayak misalnya nih, contoh nih, lu biasanya kalau stres apa? Kenanya apa? Asam lambung kan? Iya. Asam lambung. Benar. Asam lambung tuh dari mana sih? Dari stres kan? Nah, lu minum ini, air terapi ini, itu tuh enak banget di lambung kita. Jadi emang ini tuh manfaatnya banyak banget. Selain buat beberapa penyakit-penyakit ya, kayak misalnya contoh ya, gue kan suka pakai skincare. Kan perempuan-perempuan pakai skincare tuh. Kenapa sih? Biar glowing, biar mukanya lebih moist, lebih cerah yang kayak gitu-gitu. Ini sebenarnya air Toya Life ini bisa ditaruh di kayak botol spray gitu loh, Sigit. Taruh di botol spray, terus dia dia disemprot di muka. Itu tuh enak banget, beda banget sama air biasa. Emang kandungannya apa sih? Maksudnya pH 9 tuh gimana sih maksudnya? Karena kandungannya itu, jadi ini tuh kandungannya bisa membuat wajah kita tuh jadi lebih sehat gitu. Karena kan sebenarnya kita tuh kan butuh mineral ya, butuh air gitu kan. Kulit kita kan butuh air. Nah, pH 9+ ini kan memang dia tuh ada antioksidan. Kayak gitu. Jadi ada antioksidannya juga yang dibutuhin sama tubuh kita. Makanya sebenarnya aku semenjak berbisnis ini nih, Toya Life, itu setiap mau tidur sama bangun tidur udah pasti aku semprotin dulu sebelum aku pakai skincare. Justru malah lebih ini ya, kalau misalkan ada brand tertentu yang memang harus di spray gitu kan. Iya. Ini pakai ini aja nih. Iya, pakai ini aja. Jadi manfaatnya lu bisa minum, lu bisa semprotin juga ke muka lo. Biasanya buat cewek-cewek sih. Makanya gue pas gue tahu itu ya, gue bilang gini, wah gue enak nih buat promosiin ya gitu. Lo lihat aja muka gue ya. tetap ya, Masya Allah. Hasil bisa berbeda-beda ya. Bisa berbeda-beda ya kan. Tergantung tetap kondisi. Ya promosi ya, tetap ya, Masya Allah. Masya Allah, keren. Terakhir nih Mbak Kartika, buat saran buat sahabat rukun, apalagi seorang perempuan, seorang muslimah yang pingin konsisten hijrah dan pingin berwirausaha agar gimana sih tips dan triknya gitu. Silakan. Ya, Masya Allah. Sebenarnya kalau tips dan triknya simple sih, kalau dari gue ya. Gue tuh kalau udah ngomongin tips trik kalau dari hijrah tuh kayak, Kenapa? Kayak mewek ya. Iya, kenapa? Boleh ceritain aja nggak apa-apa. Masya Allah. Ya jadi sebenarnya kalau gue tuh doa sih. Jadi apapun yang dilakuin tuh doa. Doa sama Allah. Doa, minta terus sama Allah. Mau jadi apa? Mau jadi muslimpreneur, minta sama Allah. Minta petunjuk sama Allah. Mau hijrah, minta petunjuk juga sama Allah. Jadi kita tuh segala sesuatu tuh doa. Kekuatan doa. Semuanya kekuatan doa. Nanti dari doa itu, Allah tuh kasih petunjuk semuanya. Oh, kamu kesini ya, kamu ke situ ya, kamu begini ya gitu. Itu yang gue lakuin. The power of doa ya. Itu yang gue lakuin. Jadi along the way, sepanjang perjalanan hidup gue gak punya apa-apa. Gue cuma punya doa sih gitu. Itu yang gue lakuin. Mau dalam keadaan apapun, gue cuma punya doa. Jadi tipsnya buat semua teman-teman, kuatin aja doa. Doa itu gak mesti kalian lagi sholat ya. Sholat, mengangkat tangan gitu, enggak. Anytime. Kamu mau, misalnya gitu ya, kayak misalnya lu cari
parkiran mobil aja lu doa. Lu mau meeting aja, ya Allah mudahin ya meeting hari ini, doa aja. Ya Allah hari ini pengen makan enak, pengen makan nikmat, sehat, doa aja. Bersyukur juga doa. Susah, seneng doa. Udah, gue cuma punya doa. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya tipsnya, gue nggak tahu ya. Gue cuma bisa bilang doa, udah selesai. Nanti biarkan Allah dengan jalannya. Allah dengan jalannya. Hari ini gue di sini, lagi-lagi ya gue bilang hari ini gue di sini ya. Gue nggak tahu. Ya mungkin itu jawaban dari doa-doa gue harus silaturahmi sama lo, atau mungkin nanti gue silaturahmi sama mantan bos gue yang udah gak ketemu berapa tahun, dia bisa lihat gue di podcast misalnya, gue nggak tahu ya gitu. Jadi bener-bener emang apa ya, ketika kita berdoa tuh Allah tuh tunjukin semuanya, ditunjukin satu-satu jalannya gitu. Walaupun itu nggak mudah ya. Gitu. Maksudnya perjalanan hijrah itu tuh buat gue ya, buat gue tuh berat. Kenapa buat gue berat? Karena gue sendirian. Gue sendirian tuh dalam arti gini ya. Ada orang hijrah misalnya gitu ya. Dia disupport misalnya sama suami. Disupport sama orang tua misalnya. Disupport sama teman-teman. Gue tuh kayak hijrah tuh kayak apa ya. Kayak bener-bener kayak ibaratnya tuh kayak Allah jatuhin batu nih. Tik ke depan muka gue gitu. Hah apaan nih? Batu gitu. Kayak gitu. Terus gue mikir sendiri. Nih kenapa ya Allah jatuhin batu depan gue kayak gitu. Yang bener-bener kayak apa ya? Harus mencari sendiri, harus berusaha sendiri. Gak tahu, kayak mukjizat aja Allah kasih mimpi, gue telaah sendiri, gue cerna sendiri, gue lari ke ustadz, gue tanya. Ya Allah, Masya Allah gitu, sampai akhirnya sekarang gitu. Dan sekarang pun juga luar biasa ya perjalanannya gitu. Kenapa gue bilang luar biasa? Karena pasti ujian Masya Allah ya datang gitu. Yang kadang tadinya kita udah aktif nih kajian, terus tiba-tiba satu dan lain hal, ya namanya iman kan naik turun ya, Sigit gitu. Jadi itu sih makanya gue bilang kekuatan doa gitu ya, kekuatan doa. Dan kalau gue ya, jadi sekarang tuh yang gue lagi jalanin ya, gue tuh setiap hari jam 3 pagi gue pasti bangun sholat tahajud. Setiap hari. Kenapa gue bangun sholat tahajud? Karena gue pikir gini, lu mau bercerita ya, bercerita apapun gitu ya, itu tuh kayak gini, ada dibilang kita tuh tidak bisa bersandar dengan manusia. Kita bercerita sama Allah, kita bersandar sama Allah karena Allah yang Maha Penolong. Jadi gue setiap jam 3 pagi itu tadinya nih gue berawal dari alarm. Sekarang gue udah gak pakai alarm. Masya Allah, Allah bangunin di setiap jam 3 pagi. Karena gue selalu minta sama Allah, Allah aku pengen bagaimana caranya bisa dekat sama Engkau. Dibangunin gue setiap jam 3. Kan perempuan suka ada datang bulan ya, tetap gue bangun. Tetap gue bangun, mungkin gue gak sholat, tapi mungkin gue bisa zikir. Karena kita bisa lakuin zikir kan kalau perempuan lagi datang bulan gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan itu satu-satu gue lihat, Allah tata hidup gue. Satu. Gitu. Jadi ternyata, ya itu tadi gue bilang, ketika kita berlari ke Allah, Allah tuh dekat. Allah tuh dekat, ya gitu. Apa, kamu minta apa? Minta pengampunan, diampunin dosanya. Minta apa? Dikabulin satu-satu. Walaupun nggak instan gitu, berproses gitu. Tapi di situ gue ngerasa kayak nikmat yang luar biasa, Masya Allah. Masya Allah, gitu. luar biasa. Jadi setiap hari tuh Allah tuntun gue. Ketemu sama lo, ketemu sama teman-teman di podcast, ketemu sama semuanya. Allah kasih rezeki. Rezeki itu bukan bentuknya cuma uang. Dikasih sehat, dikasih nikmat iman, dikasih hidayah, dikasih lingkungan yang Masya Allah menuntun kita lebih dekat sama Allah, itu rezeki Masya Allah. Sebegitunya rezeki gitu. Mungkin dulu gue bisa bilang kayak, wah rezeki tuh karena lu punya uang banyak, lu dikasih Allah harta, ini itu segala macam, itu rezeki. Enggak. Rezeki bukan cuman uang, bukan cuman harta yang lu punya, tapi itu. Lu dikasih iman sama Allah, lu dikasih hidayah sama Allah, itu rezeki Masya Allah luar biasa. Yang nggak bisa dibayar pakai uang seberapapun. Setuju banget. Karena banyak orang yang uangnya mungkin cukup, tapi kesehatan nggak ada. Sehat, ada uang banyak, tapi nggak dapat hidayah di hatinya. Dapat hidayah, nggak bahagia. Gitu. Jadi kalau kata orang gini, gue tuh hidup gue sekarang bahagia. Yakin bahagia? Bahagia tuh kan Allah yang kasih. Bahagia bukan karena apa? Punya harta banyak, punya jabatan, punya keluarga yang utuh dan lain-lain gitu kan. Tapi banyak kok yang gak bahagia. Karena kita gak deket sama Allah. Tapi ketika hati kita deket sama Allah, dikasih sama Allah bahagia. Tenang.
Lu pernah kan ada orang bilang, kok hidup gue nggak tenang ya? Karena lo nggak deket sama Allah. Ketika lu deket sama Allah, apapun masalahnya, apapun ujiannya, tuh lo bisa tenang. Lo bisa ngejalaninnya dengan tenang. Karena apa? Lu deket sama Allah. Gue ngomong kayak gini nggak sebegitunya gue, bukan berarti gue sebaik itu ya. Tapi itu relate banget, itu masuk banget. Enggak ya gitu. Apalagi lu kebayangkan, gue tuh ada di circle pengusaha. Pengusaha muda, kita nggak perlu sebutin ya, organisasinya banyak gitu ya gitu. Maksudnya ya lu tau lah gitu kan. Itu kan banyak sekali teman-teman kita yang dengan berbagai background lah ya gitu. Tapi di situ gue tetap bisa jadi diri gue gitu. Ya gue sudah berhijrah, gue tahu batasan-batasannya, dan alhamdulillah Allah pun mendekatkan gue dengan circle teman-teman yang memang hijrah. Contohnya lo ya kan, contohnya gue bisa diundang di podcast gitu kan, Masya iya Allah. Sih, gitu. Maksudnya niatan pingin bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat buat orang lain. Kita gitu. di organisasi kan juga gitu kan, pingin bermanfaat. Bermanfaat buat orang lain. Allah, gitu. Jadi memang sebenarnya semua bisnis gue tuh relate sama manfaat buat orang lain sih. Kayak bisnis gue advertising kan bermanfaat buat brand-brand yang memang mereka pengen campaign gitu kan. Mereka bingung mau cari agency atau apa segala macam gitu kan. Gue bermanfaat buat mereka. Bisnis gue hijab, fashion gitu kan. Bermanfaat buat teman-teman yang mau hijrah atau memang yang sudah hijrah. Yang mereka masih pengen tetap modis kayak gitu. Terus bisnis gue air kesehatan bermanfaat untuk orang-orang yang pengen sehat. Karena kan gaya hidup sehat itu juga dianjurkan ya gitu. Wajib gitu. Jadi memang ya alhamdulillah gitu. Semuanya pertolongan Allah sih, again. Masya Allah sih, luar biasa sih. Ini keren banget sih, jalan ceritanya juga keren banget sih. Ya walaupun memang mungkin setiap dari kita juga ujiannya akan berbeda dengan cara yang berbeda juga ya. Artinya kok gue sepertinya sama deh kayak Mbak Kartika gitu kan. Gue juga udah yakin, gue udah coba maksimal, gue udah ikhtiar. Kok hasilnya nggak segini ya? Karena kan memang beda-beda setiap orang kan ya. Artinya ya nggak bisa disamaratakan. Kalau misalnya lu mau sama seperti kayak gini, sama kayak Mbak Kartika ya mungkin juga nggak juga hasilnya. Karena mereka nggak tahu ujian gue. Nah itu dia tuh yang nggak Jadi Allah itu menutup aib-aib kita. Kenapa? Kalau dibongkar kelar dong hidup lo ya. Iya. Jadi Allah tuh nutupin aib kita, Allah nutupin ujian-ujiannya kita gitu. Semuanya ditutupin sama Allah. Allah liatin yang bagus-bagusnya kita, Masya Allah ya. Allah segitu sayangnya loh sama kita. Masa sih kita udah dikasih semuanya. At least lo sholat 5 waktu deh gitu. Ya nggak sih? Kita nggak usah pikirin panjang-panjang, at least lo sholat 5 waktu deh. Wajib dulu deh gitu. Wajibnya dulu deh, baru lo lakuin tuh sunah-sunahnya. Masa sih lo belum ngelakuin itu, lo udah banyak minta. Lo belum ngelakuin aja lo dikasih semuanya. Ini lo ceramahin gue cari masalah. Ketampar bolak-balik nih ceritanya. Masya Allah. Keren. Oke, thank you Mbak Kartika udah berkenan sharing bersama Sahabat Rukun ya. Kita selalu doain, Sahabat Rukun juga doain biar Mbak Kartika bisa makin istiqomah lagi. Masya Allah, amin. Niat dan usahanya untuk bermanfaat bagi orang banyak itu bisa dilancarkan gitu. Dan doakan kita juga Sahabat Rukun biar yang baru mau hijrah, yang pingin istiqomah itu bisa dilancarkan juga. Amin. Makasih Mbak Kartika atas waktunya. Buat Sahabat Rukun juga terima kasih telah menonton sampai menit dan detik ini dan seru banget. Nanti kita undang Mbak Kartika untuk di segmen selanjutnya ya. Mungkin ada silaturahmi selanjutnya kan. Kita mau ngumpulin teman-teman mu'alaf, mungkin bisa Mbak Kartika sharing di situ. Atau ada mu'alaf yang perlu dibimbing secara entrepreneurnya bisa seperti itu. Nanti Rukun bisa provide ke Mbak Kartika juga. Satu lagi sebelum segmennya ditutup ya. Jadi aku kebetulan rutin kajian setiap hari Selasa. Ada salah satu kajian, aku nggak perlu sebutin namanya gitu ya. Kajian ini memang khusus perempuan. Jadi waktu itu aku baru aktif lagi di kajian itu. Ternyata ada salah satu orang WNA, dia kebetulan orang Jepang. Gitu ya, dia lagi lewat di depan kajian kita, gitu ya, tempat kajian kita. Terus habis itu dia masuk ke dalam, dia cuman bilang ini apa, ini pengajian. Terus dia bilang pengajian Islam ya, gitu-gitu segala macam. Dia nanya, kira kita ajak ngobrol. Dan setelah selesai kajian jam 11:30 sebelum azan zuhur, dia minta dibacakan syahadat ya. Masya Allah. Buat jadi mu'alaf. Jadi itu momen bener-bener luar biasa. Ternyata segitunya Allah kasih hidayah ya. Iya. Masya Allah. Jadi ya udah momen itu
ada WNA datang ke kajian kita, terus dia mualaf. Kebetulan waktu itu aku lagi ada bawa satu produknya Arum, mukena, aku kasih ke beliau. Masya Allah. Itu nangis banget sih, Masya Allah. Ya karena nggak hanya masalah ngebantuin dia, tapi kita menjadi bagian dari wasilah itu. Dan itu bener-bener random. Dia lagi ke dokter gigi, jadi dokter gigi itu di sebelah tempat kita kajian gitu ya. Terus dia lihat nih apa ya rame-rame, terus pakai hijab gitu-gitu. Dia masuk, dia duduk, terus akhirnya ngobrol sama kita, terus dia minta jadi mualaf. Itu Masya Allah banget. Gitu. Ya itu hidayah nggak disangka-sangka dan nggak tahu dari mana ya. Jadi memang, aduh Masya Allah kalau ngomongin mualaf tuh. Boleh nanti kita ngobrol lebih banyak ngomongin masalah mualaf, muslipreneur. Mungkin sahabat rukun juga bakal nungguin juga tuh. Nanti kapan nih podcast sama Mbak Kartika lagi nih? Aduh Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Makasih Mbak Kartika buat sahabat rukun. Jangan lupa untuk di like, komen, di subscribe, dan di share juga tentunya agar kita bisa semangat untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat dengan narasumber-narasumber pilihan dan insya Allah menjadi inspirasi buat kita semua. Syukron, kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.